cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kalau kemarin kita cerita tentang keterikatan kita dengan dunia, hari ini aku mau cerita bagaimana caranya melepaskan keterikatan kita dengan dunia. Memang kalau kita ini manusia kan cenderung menyukai atau mencintai hal-hal dunia. Kita lebih cinta, manusia pada prinsipnya tuh lebih cinta harta. Bayangin ya, kalau bilang manusia tidak cinta uang, tidak cinta harta, tidak ada koruptor, manusia tuh serakah. Sudah kaya masih mau pengen kaya, lebih lagi. Sudah sukses, mau lebih lagi sukses. Kayaknya manusia tuh tidak pernah sadar bahwa di atas langit masih ada lagi langit. Selalu mau lebih dan lebih. Itu memang karakter manusia. Punya istri 1 gak puas, pengen punya istri 10. Punya suami 1 gak habis-habis dimakan, masih mau lagi yang banyak. Itulah manusia. Betapa serakahnya manusia. Sampai rela melakukan hal-hal yang betul-betul mengecewakan Tuhan. Orang punya jabatan dan punya peluang untuk korupsi, mereka korupsi. Kalau punya jabatan yang bisa menekan orang supaya bisa keluar uangnya, ibaratnya memeras santan, dipres santannya sampai harus yang keluar semuanya sampai tinggal ampas. Ibaratnya kalau dia punya jabatan dan dia bisa memainkan jabatan fungsi jabatannya untuk mendapatkan benefit lebih untuk pribadi. Misalnya ada proyek, dan proyek ini sebenarnya proyek negara, tapi karena dia punya wewenang untuk menentukan memberikan proyek itu pada siapa, dia bisa mainin sehingga dia mendapatkan keuntungan lain. Ketika dia ngasih proyek itu kepada si A atau si B, nanti dia ada si A, si B menjanjikan sejumlah uang, dikasihkan. Kadang-kadang dengan jabatan itu bukan cuma uang, tetapi juga dapat kalau yang laki-laki biasanya dikasih perempuan. Jadi ada perempuan nakal lah, gitu, dikasihkan bonus. Yaitu kenikmatan-kenikmatan yang membuat orang itu terikat dengan jabatannya, sehingga lebih mencintai jabatannya. Ketika orang itu dimutasi, dipindahkan ke tempat lain yang mungkin tidak senikmat itu, stres, kemudian berusaha lagi bagaimana caranya, bayar lagi, keluar uang lagi, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan tempat yang bisa nikmat lagi, seperti begitu. Itu permainan orang dunia. Banyak sekali di dunia ini hal-hal seperti begitu, terutama kita di Indonesia.
keterikatan yang kemelekatan dan keterikatan yang membuat manusia tuh sulit rasanya terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Bersyukurlah kamu yang ada di posisi yang punya wewenang, tetapi tidak menyalahgunakan wewenang itu. Takutlah akan Tuhan. Karena orang yang tidak takut akan Tuhan cenderung melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan. Mau juga korupsi yang bukan haknya diambil. Kemudian untuk mendapatkan, dia punya jabatan, kemudian untuk mendapatkan uang, dia mainkan peranannya untuk menentukan kehidupan orang lain ke masa depan, sehingga dia bisa mendapatkan banyak uang. Atau orang yang punya bisnis besar, supaya dia bisa tetap mendapatkan proyek-proyek itu, dia harus nyogok. Permainan yang kotor gitu yang dilakukan. Atau mungkin saat ini kamu pengusaha yang sangat menguntungkan buat kamu secara pribadi. Keterikatan dengan usahamu, dengan uang, dengan hartamu, itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Belajar untuk melepaskan itu dengan selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup dan ucapan syukur. Bersyukurlah kalau sampai saat ini kita ini semua masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Bukan begitu aja kita ada di dalam dunia ini. Ingat bahwa kalau kita sudah mati, nggak bawa apa-apa lagi. Seperti Ayub katakan, aku lahir ke dunia ini dengan telanjang, aku juga kembali dengan telanjang. Itu kan benar. Kita kan nanti nggak bawa apa-apa. Terus ngapain kita harus melekat betul-betul dengan dunia ini, dengan harta kita atau yang lain-lainnya itu. Belajar untuk melepaskan itu sebenarnya mudah. Sadar akan keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Kehadiran kita ini kan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kehidupan kita itu berbeda dengan kehidupannya makhluk yang lain. Kita ada itu untuk memuliakan Tuhan, menyatakan karya agung Tuhan, yaitu penciptaan manusia. Itu karya yang sangat agung loh. Kita itu bukan diciptakan seperti hewan-hewan lain, binatang gitu, enggak. Kita itu diciptakan dengan tangannya Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan kita. Jadi kita tuh istimewa kan. Kita harus sadar itu, keberadaan kita untuk apa di dunia ini. Terus kedua, kita juga harus sadar bahwa kita tuh lahir tuh telanjang, kita pulang juga akan telanjang. Jadi ngapain kita berat-beratin dunia? Ketiga, tidak ada yang gratis dalam kehidupan ini. Apa yang kita perbuat, semua harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Ingat itu aja. 3 hal ini aja sih sebenarnya. Tuhan, nanti ada pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan, apakah Tuhan mengampuni kita?
Bertobatlah. Belajar untuk melepaskan itu semua dengan 3 hal ini. Kita harus sadar keberadaan kita itu tidak selamanya di dunia ini. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Satu waktu kita akan kembali. Apakah sudah siap kita kembali? Bapak Ibu Saudara, apa siap untuk kembali mempertanggungjawabkan semua yang kita buat di dalam dunia ini? Siap nggak? Jangan berani berbuat yang banyak hal yang mengecewakan Tuhan, tapi giliran nanti di hadapan Tuhan mewek, nggak berani bertanggung jawab. Ayo, harus gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Makanya selagi masih bernafas, lepaskan semua itu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau saat ini kamu mungkin sedang melakukan hal yang tidak terpuji, hal yang mengecewakan hati Tuhan, mungkin kamu korupsi, atau kamu sedang menggunakan jabatanmu untuk menekan orang lain untuk mendapatkan benefit di situ, mencari keuntungan di situ. Minta ampun sama Tuhan. Atau mungkin kamu saat ini lebih mencintai suamimu daripada Tuhan, atau kamu lebih mencintai anakmu lebih daripada Tuhan, atau kamu lebih mencintai hartamu lebih daripada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan belajar untuk melepaskan kemelekatan, keterikatan dengan dunia. Belajar melepaskan itu dengan rasa cukup dan ucapan syukur itu. Ucapan syukur, terima kasih dalam kondisi apa. Selalu merasa syukur dan merasa cukup. Rumah 1, badannya cuma 1, rumahnya 5. Hei, yang nempati rumahmu siapa? Akhirnya rumah udah besar-besar kayak begitu, gak ditempati, terus akhirnya rumahnya rusak. Kamu bangun dengan uang yang banyak, tapi giliran sudah dibangun gak ditempatin, rumahnya sia-sia aja tuh, sampai rusak lagi. Dari mulai dibangun sampai hancur gak ada yang tempatin. Bahkan setelah kamu mati, anak-anakmu menjual semua asetmu. Ayo, tapi tanggung dosa bukan anak-anakmu. Yang tanggung dosa itu di hadapan Tuhan kamu. Enggak selamanya, tak ingatin lagi. Hidup itu hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kehidupanmu udah memberkati orang lain gak? Hidupmu memberkati orang lain gak? Atau hidupmu, hartamu hanya untuk dirimu dan keluarga? Ayo, hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkat. Bahkan kita harusnya minta sama Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
penyesalan lagi. Karena selagi sehat, selagi masih kuat, sudah pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sudah menjadi berkat bagi orang lain, kan? Dan itu memang yang Tuhan mau. Hidup kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Hidup kita itu harus jadi berkat bagi orang lain. Berkatilah apa yang bisa kamu berkati orang lain. Kalau hartamu berlebihan, berkatilah orang lain. Orang yang susah. Kalau kamu punya banyak makanan, berkatilah orang yang tidak bisa makan. Kalau kamu punya pakaian yang banyak, bagilah pada orang yang membutuhkan pakaian. Oh ya, kalau memang kamu ingin berbagi pakaian layak pakai, yang layak pakai ya, yang pakaian yang benar-benar layak pakai, dan mungkin itu numpuk di lemarimu dan kamu ingin memberkati orang lain dengan pakaian itu, kamu bisa kontak saya di 081255198945. Pakaian layak pakai itu akan kami salurkan di di dusun-dusun yang ada di lereng-lereng gunung dan di dusun-dusun yang terpencil, karena itu sangat memberkati mereka. Atau mungkin Bapak Ibu pengen memberkati mereka dengan sembako, juga Bapak Ibu juga bisa kontak saya. Nggak harus banyak, mungkin Bapak Ibu cuma bisa 3 packs atau 4 packs paket sembako, monggo. Atau mungkin cuma 1, monggo. Kami bantu belanjakan, kami bantu salurkan. Karena banyak yang membutuhkan sembako di dusun-dusun itu. Banyak orang yang susah hidupnya. Begitu juga dengan pakaian, masih banyak orang yang membutuhkan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dengan kita memberi makan orang yang tidak mampu, sama dengan kita memberi makan Tuhan Yesus. Kalau kita memberi pakaian buat orang yang tidak mampu, sama kan kita memberikan pakaian buat Tuhan Yesus. Aku hari ini berdiakonia, saya mengantar nasi dus 125 dus ke sebuah yayasan di Semarang. Kami masak, menyiapkan makanan, dan kami antarkan untuk orang-orang yang membutuhkan makan di sana. Setiap bulan ada donatur yang memberi bantuan makanan, 1 bulan 2 kali, jadi 2 hari memberikan makanan ke yayasan tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga terinspirasi untuk membagi makanan, bisa menghubungi saya di nomor telepon saya tadi. Oh iya, karena saya udah sangat berpengalaman ya untuk berdiakonia makanan. Selama mulai COVID itu, saya juga salah satu diaken yang memasak dan berbagi orang-orang di pinggir jalan dari Yayasan Damaris Pancasila Indonesia, yayasan yang didirikan oleh Pastor Paul Zhang. Cukup lama kami berbagi, sudah 1 tahun lebih lah. Kami yang dari kota-kota kecil sudah tidak kebagian lagi untuk berdiakonia seperti dulu lagi. Tapi ini ada yang perorangan yang memberikan dukungan buat pelayanan kami, sehingga kami bisa lakukan ini. Biasanya kami berbagi di pinggir jalan, bagi kepada tukang beca, tukang delman, pengemis, pengamen, anak-anak jalanan, maupun tukang-tukang parkir atau ojol-ojol yang kelihatannya kelaparan, mereka belum makan. Nah, itu yang kita bagi. Ya Bapak Ibu Saudara, kita memberi, memang
memang saya tidak rutin membuat video itu. Kenapa? Karena kalau sebenarnya pernah sekali kemarin beberapa bulan lalu saya ada posting juga video berbagi waktu mau berbagi makanan ya. Cuman sebenarnya itu bukan keinginan saya, tapi ada orang yang minta, ayo Bu dipostingin katanya gitu, biar orang tahu pelayanannya Ibu gitu. Kalau pelayanan saya sih sebenarnya dari sejak COVID itu saya pelayanannya tuh multi lah, artinya penginjilan iya, diakonia iya, mendoakan orang-orang sakit iya, ya segala macam semua saya mau lakukan. Berdiakonia bukan cuma berbagi makanan jadi ya, nasi dus tidak, tapi juga sembako, kadang-kadang juga selimut buat mereka yang membutuhkan, orang-orang tua yang membutuhkan ya, begitu. Jadi apa yang bisa Bapak Ibu berikanlah, nanti kami yang menyalurkan. Dengan berbagi itu kita ada ucapan syukur ya, terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kita berkat lebih sehingga kita juga bisa memberkati orang lain. Tidak kita makan sendiri kan tuh, karena nggak mungkin lah makan sendiri. Oke Bapak Ibu Saudara, belajar untuk melepaskan keterikatan kita dengan dunia. Dari hal-hal yang kecil coba belajar lepaskan. Kalau saya dulu, saya cinta banget sama anak saya yang bungsu. Nah, tapi saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya melepaskan. Benar-benar saya lepaskan. Jadi ketika dia sekarang udah kerja jauh dari saya, udah nggak kenapa-kenapa sayanya. Karena saya udah lepas dan saya lebih mencintai Tuhan Yesus. Saya lebih sedih kalau Tuhan yang meninggalkan aku. Lebih susah saya nantinya. Saya cuma bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku. Siapapun manusia boleh tinggalkan aku, tapi jangan Engkau tinggalkan aku. Karena aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita sambung di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.